Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Mari buka hatimu, terimalah firman Tuhan. Pasti dia akan menyejukkan, menenangkan, meneguhkan, dan memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perikop firman Tuhan buat kita, kalau kita lihat dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang terakhir daripada pasal yang keempat ini, mau ditegaskan kepada kita, mau diarahkan, diajak setiap orang percaya untuk hidup di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih. Kasih kepada Allah yang utama. Dan kasih juga kepada manusia. Saudara-saudara, kasih kepada Allah itu adalah bagian yang paling penting dan terutama. Itu yang disebut dengan primum amabile, yang pertama dan kepala dari seluruh makhluk dan hal-hal yang layak dikasihi. Jadi hal yang paling layak dikasihi dari segala yang layak itu adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena Tuhanlah yang menghadirkan kita ada di dunia ini. Sekalipun itu melalui orang tua kita. Tapi Tuhan yang memberikan itu. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan juga yang memberikan segala sesuatu yang berada di tengah-tengah kita. Baik itu saudara-saudara kita maupun harta milik kita maupun pemikiran-pemikiran yang ada di pikiran kita. Jadi Tuhan yang memberi. Jadi sumbernya adalah Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita harus lebih kasih kepada Tuhan daripada segala-galanya. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 itu. Dia katakan barang siapa lebih mengasihi orang tuanya, ayahnya dan ibunya, serta anaknya atau saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Jadi orang yang lebih mengasihi, mencintai manusia, termasuk orang tuanya, termasuk saudara-saudaranya, melebihi daripada Tuhan, dia tidak layak bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu. Jadi jangan sampai Tuhan kita tinggalkan. Kita harus berani meninggalkan apapun demi Tuhan, termasuk keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga mengasihi manusia. Itu adalah hal yang sangat penting di samping kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Ketika kita tinggal dalam kasih, ini yang juga menjadi pertanyaan. Kenapa kita diarahkan supaya kita tinggal dalam kasih? Karena ketika kita tinggal dalam kasih, baik kasih kepada Allah, kasih juga kepada manusia, maka hanya kebaikanlah yang akan datang kepada kita. Hanya sukacitalah yang akan datang kepada kita. Bahkan hal-hal yang penuh dengan berkatlah yang akan datang kepada kita. Ketika kita mengasihi Allah, maka Tuhan
akan membebaskan, memerdekakan, memberikan keselamatan kepada kita. Ketika kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penebus bagi kita. Itu. Dan ketika kita mengasihi manusia, maka kita sedang memberikan hal yang terbaik kepada manusia. Dan itu akan mendatangkan kebaikan juga bagi kita. Jadi tinggallah dalam kasih, ya. Maka saudara-saudara kita akan bersuka cita, kita akan berbahagia, kita akan damai sejahtera. Bahkan sampai ketika akhir zaman itu sendiri. Sampai ketika kita mati dan harus menghadapi hari penghakiman. Saudara-saudara, diingatkan dari ayat yang ke-17 sebelum firman Tuhan kita ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara-saudara, ketika hari penghakiman itu datang dan kita penuh dengan keberanian, berarti memang kita adalah sungguh-sungguh orang yang tinggal dalam kasih. Karena tidak akan mungkin ada orang yang berani datang kepada Tuhan di hari penghakiman karena dia menyadari segala dosa-dosanya. Ketika dia berdosa, dia pasti penuh dengan ketakutan karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi hukuman yang begitu besar, begitu berat, yaitu neraka. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, di ayat yang ke-18 ini firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, mencintai Yesus Kristus yang menjadi penebus kita dan menjadikan dia menjadi Tuhan bagi kita, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Karena Tuhan pasti mengasihi kita dan berkenan kepada kita. Itu. Kita tidak perlu takut lagi dan was-was lagi dengan perasaan tertuduh karena dosa-dosa kita. Semuanya telah diampuni oleh Kristus. Sehingga kita boleh datang ke hadapan Dia dengan penuh keberanian. Saudara-saudara, dikatakan lagi, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan melebihi dari segala-galanya, maka ketakutan itu akan hilang dari kita. Maka cintailah Tuhan. Engkau tidak perlu takut. Saudara-saudara, makna takut di sini bukan saja sebenarnya dengan takut akan soal hukuman dan segala macam, tapi juga termasuk soal kehidupan kita ini juga. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah takut akan hidupnya. Karena dia tahu bahwa Allah yang dia kasihi itu pasti akan memberkati, pasti akan menyertai, pasti akan memberikan yang terbaik, pasti dia akan menolong kepada kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dengan apapun ketika kita mengasihi Allah. Kita tidak akan takut miskin, kita tidak akan takut kekurangan, kita tidak akan takut soal sakit penyakit. Andaikan pun sakit penyakit itu membawa kematian kepada kita, kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Karena kita sampai kepada sorga itu sendiri. Jadi kita tidak perlu takut. Nah saudara-saudara, mari kita kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi ketakutan yang dikatakan di sini yaitu ketakutan akan Akan hukum yang akan Tuhan berikan kepada kita bila kita tidak sungguh-sungguh sempurna di dalam kasih kita. Ya, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna. Jadi ketika kita takut, maka kita sadari bahwa diri kita tidak sempurna mengasihi Tuhan. Itu. Orang-orang yang tinggal dalam kebencian pasti akan takut. Takut mati. Ketika dia mati, dia sadar bahwa pasti dia akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang berlaku jahat kepada orang lain, pasti dia akan takut dengan kematian. Karena dia tahu sebentar dia akan berhadapan dengan Tuhan yang mengerikan itu. Oleh karena itu tinggallah dalam kasih. Kasihilah Allah. Kasihilah sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk tinggal dalam kasih. Ajar kami untuk tinggal
mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Sehingga ketika kami mengasihi Tuhan dan manusia, maka sukacita, kebahagiaan, kemerdekaan, dan berkat yang luar biasa akan kami miliki di dunia dan di akhir zaman yang akan datang. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tinggal dalam kasih, maka kita akan berani datang kepada Tuhan dan ketakutan akan hilang dari kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.